Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Vela Syafitri dengan NIM 2041030101013. Saya dari kelas KPI 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit PPT saya yang berjudul On Media Memory. Baik, yang pertama ada memori media. Memori media di sini itu berfokus pada kapasitas dan otoritas individu atau organisasi untuk beroperasi sebagai memori agen. Kemudian selanjutnya ada memori media dan konteksnya. Pertanyaan tentang konteks di sini yaitu menyangkut keadaan dan tempat yang mana dapat diamati, dialami, dan diteliti. Dan pada konteks ini, pertanyaan yang dapat diajukan adalah mengenal keadaan dan tempatnya. Kemudian tentang memori media dan mediasi, yaitu studi ingatan telah lama menetapkan bahwa ingatan berbeda berdasarkan kebajikan kelompok yang menggunakannya dengan prisma lokal, regional, dan nasional. Masing-masing memberikan pandangan berbeda tentang masa lalu. Oke, selanjutnya ada kanibalisasi memori. Dalam bagian ini, berasal dari kesulitan di antara mereka yang dari jauh dalam memahami dan seringkali kontradiktif, tentatif, parsial, dan multitafsir, yang menghasilkan keraguan mnemonik di antara mereka yang mengalami trauma, krisis, atau malapetaka. Kemudian tentang kanibalisasi memori media barat. Nah, memori lokal di sini bekerja dengan cara yang berpola dalam permainannya menuju kepastian monik, yang itu mendorong global ke atas lokal, bentuk di atas konten, tunggal lebih dari banyak, sederhana lebih kompleks, akrab lebih aneh, strategis berakhir. Kemudian kritik jurnalisme, yaitu ada beberapa pendapat bahwa kritik jurnalistik adalah konsep yang didefinisikan dengan buruk. Tetapi secara umum, kritik terhadap jurnal institusionalisme mempertanyakan kemampuannya untuk meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah dan untuk mendorong debat demokratis. Kemudian memori kolektif atau kunci pas dalam pengerjaan. Nah, banyak ahli teori media dan politik telah menunjukkan bahwa jurnalisme meliputi masalah dan peristiwa dengan cara melayani agenda politik saat ini rezim. Kemudian masa lalu sebagai perspektif independen. Kunci jurnalisme di sini dan Ekman pada tahun 1989 berpendapat bahwa berita bisa jadi cukup miring ketika pejabat pemerintah dan keputusan pembuat berbagi perspektif umum yang menghasilkan kisaran sempit pilihan kebijakan. Jadi, orang mungkin bertanya seberapa efektif masa lalu memeriksa kekuasaan jika pejabat atau pembuat keputusan tidak mau membuatnya menjadi berita. Kemudian ada memori bersama dan suara baru. Regina Lawrence pada tahun 2000 membedakan antara event-driven dan isi berita yang didorong secara konstitusional dengan alasan bahwa berita yang didorong peristiwa menawarkan lebih banyak peluang bagi wacana berita untuk lepas dari kendali resmi. Memori dan peringatan kolektif. Memori kolektif dan atau perkiraan atau kata lainnya memori sosial, memori populer, memori budaya, dan memori resmi. Mungkin ada beberapa konsep paling populer dan menarik untuk dibagikan, bahkan kalau hanya pada level semantik, oleh orang biasa, politik dan sosial elit, dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian, fiksi dan ekstensi dalam produksi memori. Nah, ada beberapa representasi yang dituliskan oleh kedua program terkait dengan praktik mengingat yang berbeda di television. Yang pertama yaitu bekerja dengan representasi yang ditempatkan pada sumbu kos ingatan mopolitan.
Terus kemudian yang kedua, mengacu pada batas-batas sejarah nasional. Secara tradisional, tingkat ini telah dominan dalam praktik televisi mnemonik. Kemudian yang ketiga, tingkat yang ketiga adalah musealization of memory, yang mana menyinggung redefinisi makna, seperti benda-benda di museum yang telah kehilangan nilai guna menjadi tanda-tanda belaka. Kemudian yang keempat, yaitu ingatan diri televisi berdasarkan dua arah, mengingat kehadiran media di masa lalu dan di seluruh, menekankan penggunaan kembali file latar belakang dengan. Kemudian memori dalam jurnalisme kenang-kenangan Caroline Kitts. Nah, yang termasuk orang pertama yang menggunakan file istilah Obamabilia untuk menggambarkan barang-barang ini. Mungkin tampak tidak mengejutkan, diproduksi untuk segala hal mulai dari kemenangan olahraga hingga kematian selebriti. Yang lebih baru kali ini adalah sentralitas media jurnalistik dan khususnya organisasi berita Amerika paling elit di produksi dan pemasaran produk peringatan Obama. Sebagian besar organisasi berita mengklaim belum pernah terjadi sebelumnya, eksklusif atau akses tak tertandingi ke Obama, klaim yang tentu saja bisa tidak benar dalam kombinasi. Nah, di mana jurnalis adalah pengungkap iklan kebenaran pribadi di belakang panggung, bukan hanya panggung depan politik dari Obama, kampanye dan kehidupan. DVD peringatan yang dikeluarkan oleh CBS News Aktu sekutu menggunakan frasa akses lengkap dan judulnya, dan satu segmen diberi judul What You Liven't Seen. Kemudian memori media sebagai perangkat jurnalistik. Nah, mempertahankan otoritas interpretif adalah kunci dari bentuk jurnalistik praktek yang dianggap sah dan sesuai ketika jurnal laporan tentang kejadian asing dan tak terduga. Pengaturan ini kemungkinan jurnalis memiliki kemampuan untuk memenuhi profesinya. Cita-cita internasional menciptakan berita berwibawa yang tetap mewakili, serta membangun realitas yang muncul sebagai produk sampingan dari praktek kerja strategis. Nah, untuk mempertahankan otoritas mereka di masyarakat, jurnalis bekerja melalui standar praktek yang membuat interpretasi yang mudah diterima melalui penerapan memori kolektif. Nah, tindakan seperti ini sangat dapat menyelesaikan pekerjaan jurnalistik itu sendiri, membawa makna yang berbicara dengan budaya jurnalisme ketika jurnalis melakukannya pekerjaan. Nah, nilai dan signifikansi dari pekerjaan itu mengikuti dari pekerjaannya, berlakunya, dan juga mengarah pada pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang menghasilkan penghargaan profesional. Kemudian menempatkan memori media dalam konteks. Untuk pindah dari abstraksi yang baru saja disajikan ke sebuah demonstrasi nyata dari konsep-konsep artikel berita dikumpulkan dari leksis-leksis pencairan terkait dengan dua peristiwa yang diceritakan melalui penggunaan kolom memori yang aktif. Misalnya seperti pembacaan dilakukan dengan mata untuk referensi sejarah, mencari wawasan tentang cara-cara masa lalu peristiwa, dan tokoh menginformasikan interpretasi masa kini. Kemudian yang terakhir, memori kolektif dalam berita menambahkan di Virginia Tech. Intinya dalam bab ini ada kisah heroik Liviu Librecu muncul paling jelas sebagai simbol harapan dan kesembuhan trauma nasional ini. Seorang profesor tua yang lemah, yang ironisnya selamat Holocaust hanya untuk mati di Virginia Tech. Librecu dengan demikian menjadi pahlawan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin di sini isi dari PPT saya sangat tidak dapat dimengerti. Karena jujur, dan saya mohon maaf sebelumnya, bahwa saya juga kurang paham dengan apa yang saya baca. Karena pada saat saya translate e-book saya itu isinya memang sudah seperti ini. Jadi saya juga sangat tidak memahami apa yang saya jelaskan.
Sekali lagi saya sangat memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan di sini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.